gitu, masuk Yesus jangan dilawan. Tetapi kadang kan ada umat Kristen nggak tahan roh setan yang datang, kita menantang, akhirnya ribut. Apa kau Natalia? Kangku genjer kan ku bilang. Yesus mengatakan jangan kayak gitu. Kata Yesus, sabarlah kau, kerajaan surgalah bagianmu. Berarti kalau kalian eceknya, contoh ya, maaf ya, kalau kalian eceknya menghina-hina Tuhan Yesusku atau siapapun di seberang kami, aku katanya jangan melawan. Aku tetap sabar, tetapi aku hanya menerangkan data. Beginilah Silakan. Tuhanku itu bagaimana Ya, gitu. Bang Bamtri, silakan Bang Bamtri, biar diluruskan nih, karena yang bilang Yesus bercolor itu kan bukan dari pihak Islam. Silakan Bang Bamtri. Iya, framing. Tadi lagi katanya, ya biasanya kalian bilang Tuhannya Yesus, Tuhannya umat Kristen itu tidak berkuasa. Kan framing lagi kan, bukan kita yang mengatakan itu. Yesus sendiri, Bu Darni, buka lagi kitabnya Yohanes 5:30, nomor 30. Aku tidak Ya, dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kan berarti Yesus sendiri yang mengatakan dia tidak berkuasa. Kok framingnya umat Islam? Nah, inilah kesalahan-kesalahan umat-umat Bu Darni ini ya. Selalu nanti ada tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan terhadap Tuhan, yang hujatan-hujatan itu pasti Islam yang melakukan. Sama seperti ketika ada teroris, itu Islam. Nanti tiba-tiba ada orang non-Islam yang melakukan pembunuhan, ancaman, bukan Islam tapi tidak mau menyebutkan Islam. Nah, ini selalu dilakukan oleh umat seperti Bu Darni ini. Nah, bukan kita yang mengatakan Tuhan Bu Darni itu bercolor, tapi Murtadin tadi sudah ditayangkan videonya kan di awal-awal. Sekarang Bu Darni framing lagi, tuduh lagi kita yang mengatakan Tuhan Yesus itu tidak berkuasa. Bukan kita yang mengatakan, Yohanes yang mengatakan itu. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku ini adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, artinya apa tuh, Bu Darni? Coba Bu Darni jelaskan. tapi sebelumnya teman-teman, tolong maaf ya, soalnya besok aku di gereja kami ini ada tamu datang 20 orang. Jadi besok aku menyambal bagianku masak ikan. Ini sudah jam tengah 1. Besok kami mulai acara jam 8 masuk gereja dan aku yang menyambut mereka datang dari Medan. Jadi aku bolehlah dulu permisi, besok-besok lagi lah. Siap. Soalnya nanti aku besok terlambat bangun, jadi nggak ada yang menyambut mereka. Mereka nggak tahu masuknya gereja kami di Pancur Batu. Ya, Siap, Bu besok Darni. lagi ya Iya Bu Natalia. Darni, iya Bu Darni, Ya, insya Allah besok ya. ya besok lagi ya. Ya, permisi ya host. Maaf kalau ada yang Ya. salah ya. Dadah. Siap. Oke. Ya, makasih Bu Darni. Duh, Iya. saya ngantuk. Jujur ngantuk saya loh. Ustadz, yang tadi apa tadi tuh yang pakai tong sampah bagus tuh. Iya, aku ngeliat Ustadz Iya, Ovi gimana ya? Duh, sampai pusing masuk wes. ke tempat sampah Ustadz Ovi. Emang kita kalau dengerin Bu Darni ngomong, itu kita memang harus masuk ke dalam tong sampah kayaknya. Iya, aku juga kalau ngobrol sama Bu Darni harus make up tebal dulu kayak gini nih. Kalau Itu ada Bang berbicara, Zuma palsu tuh, naik Bang Zuma palsu ada di bawah. kalau berbicara sama Bu Darni itu kita perlu mempertebal dulu ketempean kita dan ketahuan kita. Ya, Tempe. Bang Handi dari tadi diem lagi, gak ada yang nyambungin. Aduh, jadi ngantuk ya. Iya, padahal Benar tuh nggak Ustadz? spesialisnya Bang Handi loh itu tadi tuh kayak gitu. Benar nggak Ustadz mempertebal ketahuan dan ketempean kita? Hampir benar. Ya. Iya, kata tadi aku ketiduran di kursi, Tad. Sorry, maaf. Nah, padahal saya tadi habis tidur loh. Terus dengerin Bu Darni ini kayak pengen tidur gitu, lemas gitu. Sampai kecemplung di tempat sampah. Terlalu. Aduh, ya Allah, Bu Darni. Tapi beliau itu orang baik. Jadi makanya saya support lah ke beliau itu. Beliau itu orang baik gitu. Yang sedang ingin menjelaskan keimanannya. Memang perlu belajar sih. Nah, ini ada teman saya nih, Bro Antoni nih, dari Adpen juga nih. Temannya Bu Dari juga dari Adpen nih. Yang namanya Rohman ini. Ya, selamat sore Bro Antoni. Selamat pagi. Oh, Indonesia pagi ya?
Oh iya, di sini masih sore. Oh, di sini udah tengah 1. Setengah 1 ya. Sini jam 4 sore, Mas. Oh gitu. Daerah mana itu? Saya di Burundi. Daerah Getsemani, Mas, pinggirnya. Satu di Getsemani, satu di Burundi gimana? Aku di Taman Eden, Enggak lah. Ya, itu temanya ada Bang Serahman. Kenapa harus Islam dan kenapa harus Kristen? Iya, saya dengar-dengar dari tadi asik, tapi saya nggak bisa masuk dari tadi. Kenapa abang kok harus milih Kristen? Alasannya apa, Bang? Selain tema keselamatan yang bisa Kristen banggakan, yang tidak ada di luar agama lain, selain keselamatan apa, Bang? Kita ini kan tujuannya ke sana, selamat. Karena Enggak, ada ini bukan sedang ketujuan, kita ini sedang berbicara yang holiday saja. Selain keselamatan, selain keselamatan itu yang dipromosikan oleh Kristen itu apa tuh? oh, Jadi pendeta gajinya lebih gede daripada jadi ustadz. Nah, itu tuh. bisa. Salah satunya ya. oh, Setuju nggak? Ibadahnya nggak capek seminggu sekali. Nah, itu Apa aja bebas sudah ditebus. salah Gerejanya framing banyak itu. di mall, lebih enak sekalian ke mall. Kenapa? Coba kita dengerin dia. Loh, Kalau ini sudah kan yang tahu, benar-benar. kenapa nanya lagi ya? Itu kan framing klien. Loh, aku bantuin, Bang. Nggak usah dibantu. Saya bukan dari sudut pandang situ. Oh, bukan ya? Iya. Tapi masalah ibadah tadi betul ya Bang ya? Bahwa Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu, betul ya? Iya, saya Pudin Enggak. yang bilang lebih Kami enak itu Kristen ibadahnya seminggu sekali. setiap hari. Oh, setiap Pagi, hari ada iya. ininya, ada dalilnya. Ada renungan ibadah setiap pagi hari. dan renungan malam ada. sekalian Itu ibadah subuh, apa maghrib, berdoa? isya, asar, Bang. Iya, berdoa 2 pagi, malam. Jadi pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita beribadah dulu. Ada perintahnya di mana itu, Bang? Tertulis di mana Coba, perintahnya, Bang? Coba dalil. Biasakan pakai Coba. dalil. Ya banyak. Ya karena Gimana, banyak Bang? kita minta satu aja, Bang. Ya minta satu Iya. aja, Bang. Udah nih kok mukanya sampai ke mik-mik gitu sih. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka ditambahkan semuanya itu kepadamu. Itu. Lah, kaitannya apa sama ibadah tiap hari? Lah, Yang doa Kalau pagi dan mencari- malam tadi mana? kalau kita beriman berarti Nah, mencari dalilnya. kerajaan Allah. Aduh. Ini Iya. lebih parah dari Bu Darni malah. Ini saya harus masuk kemana ini ya? Kalau kita nggak beribadah, pikiran kita ngambang gitu. Jadi kalau kita beribadah, Definisi kita ibadah itu tenang. apa, Bang? Definisi ibadah menurut Kristen apa? Ibadah itu apa? Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Aduh, nemu di mana definisi itu, Bang? Ada di mana itu definisi seperti itu? Ya dari definisi iman orang Kristen. Di mana? Di ayat berapa? Itu enggak. Kalau Bible Tapi mungkin ada di jangan buku digituin apa? Mbak Natali. Takut ya? Ya nggak apa-apa. Memang harus gitu supaya matang imannya gitu. Iya, harus Apanya ada yang matang, Bang? imannya. Ini Jadi kalau Dimintain kita- dalilnya kok mateng gimana sih maksudnya? Nah, kita pusing loh. jadi kalau kita harus diombang-ambingkan, dia banyak pertanyaan, kita harus bisa sanggup menjawabnya. Pertanyaan kita itu, abang itu ibadah malam dan pagi itu dalilnya di mana gitu loh. Ya dalilnya dari situ sampai saya agak lupa itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu topiknya. Oh, dalilnya di itu ya, dari Kejadian sampai Wahyu pokoknya kan ya? Ada kan ya? Ya salah satu ada itu. Pokoknya Iya, itu deh Ustadz pokoknya. Udahlah, tidurlah. Mm-mm. Ya, itu Yesaya 55 tadi ya. Ini bacakan ya. Ya, Bang apa? Bangsar ya? Bangsar apa bangsat? Terserah Anda. Tapi saya di situ kependekan Ya. SAR gitu. Tadi yang dibaca itu Yesaya ya, Yesaya 55 ya. Mencari kerajaan Allah.
Berarti kita masuk dalam jalan-jalannya Tuhan gitu kan? Iya. Masuk dalam rancangannya. Iya, kok lebih tahu saya daripada Bang Sar? Ya inilah kekurangan saya menghafalkan ayat-ayat itu kurang. Tadi Ya, Bu Darni bilang gitu juga ya? Bukan kurang Berarti sih, memang minus. fakta. nah minus. Iya, Kalau minus Bu Darni tadi menghafalkan itu. IQ-nya katanya 50. Bang Sar berapa? Saya belum pernah ukur. Oh, Heeh. iya, oke. Jadi pengetahuan saya itu tergantung. Jadi Bang Sar ya saya 55 nomor 8 sampai 9 kalau nggak salah yang Bang baca tadi itu tidak menjawab pertanyaan Ustadz Wafi. Ya, definisi ibadah itu. Dan juga ini tidak ada kaitannya dengan ibadah yang kata Abang tadi pagi dan malam. Mana ayatnya? Kan Mbak Natali minta 1 ayat tadi ketika Abang bilang ibadah kami itu setiap hari, pagi dan malam. Ya, mana ayatnya? Abang sebut mencari kerajaan Allah. Itu Yesaya nggak menceritakan itu, Bang. Ayo, silakan. Berarti kalau Abang tidak bisa membuktikan, betul lah kata Bang Jul tadi, bahwa Kristen itu ibadahnya ya sekali seminggu. Dan itu kelebihan Kristen, udah akui saja. Kita bantuin kok Kristen itu kelebihannya di situ, kok dibantah? Iya, itu kan yang ngomong si siapa itu? Si Saipudin. Itu Gimana kabarnya iya. Saifuddin ya? Kangen saya. Mau nanya sama Alayubi kalau itu. Oh iya, temanya Saifuddin terus itu. Bang Alayubi itu buat channel khusus untuk Saifuddin itu. Tahun lalu berkat Saipudin lah dia beli mobil terus. Jadi 80% pendapatan si Alayubi itu dari Saipudin. Sama ini satu lagi nih, ada beberapa gereja sekarang dapat minum kopi gratis. Itu kelebihan juga. Oh, makan gratis, susu gratis. Nggak, di Sorry. handphoneku yang hilang pula. Kemarin aku ada foto, ada satu gereja dia kasih makan gratis loh. Ada Pergi foto, dia. ada fotonya. Ya, Loh, kok naik lagi Bu Darni? Oh tunggu, ini ada data renungkan siang dan malam, ada banyak ayat. Tunggu dulu ya, aku jadi nggak tidur karena advent kawanku ini sampai pagi nih. Berarti Nggak, Bu Darni Bu nggak Darni- jadi Bu perempuan Darni nggak besok. Tunggu, Bu sebentar. Dani nggak boleh jawab yang ini kalau Bu Dani belum bisa menjelaskan yang saya sampaikan tadi. Ya, ini Tunggu. giliran Bangsat lagi. Bangsar yang jawab. Enggak, dia kan advent juga. Ada ayatnya banyak ini. Itu udah aku tulis tadi ada 4 ayatnya ya. Ya, boleh lah. Nah, Iya. Bu Darni malah semangat lagi. Pertama, Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Makanya kami umat Advent ada buku panduan kami, buku renungan namanya, renungan pagi. Ada juga renungan sore, itulah sekolah sahabat. Renungan pagi itu kami baca sebelum kami bekerja pagi-pagi hari. Bangun tidur kami satu keluarga 5 menit atau berapa menit renungan pagi dulu di rumah. Ada buku panduannya, udah. Nanti ganti-gantian, hari ini aku bacanya. Udah, nanti yang berdoa suami atau anak nanti yang mendengarkan. Besok lagi gantian lagi. Dan sorenya 6:30 ada lagi buku sekolah sahabat kami. Itu kami bahas lagi barang 10 menit. Makanya dikatakan jangan kalian bilang orang Kristen itu ibadahnya sekali seminggu. Tidak. Ini tadi ya, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah Itu kan panduannya. Itu inisiatif. Ada Pak, ada kan ayatnya ini? Joshua 1 ayat berapa tadi ku bilang? Joshua Udah, 1 biar- ayat 8. Aku kasih Tunggu kelebihan dulu. nih, biar bantu teman-teman Kristen. Salah Ada satu lagi. kelebihannya itu ini ya, ibadahnya tuh lebih kreatif daripada Muslim. Kalau Muslim tuh bosan. Kalau Kristen keren. Contohnya ini, aku kasih lihat Apa nih. tuh? Kalau kita kasih data Bu, tunggu. Enggak dong, belum lagi. Tunggu dulu. Belum lagi. Sebentar. Follow the Bible. Ini kalau- Bible lagi. Banyak loh. Jadi Holy Wings bekerja sama dengan gereja Overcome. Ibadahnya tuh sekarang di Holy Wings. Wih, ngeri-ngeri. Itu gereja apa itu? Gereja Overcomes. Gede nih Apa gerejanya. itu? Itu hari Sabat atau apa sekarang? Hari Minggu.
Ya udah beda dong dengan kami Advent, beda. Sambil Ah. gereja sambil pesan minum. Oh, kami nggak bisa. Kami nggak bisa beli-beli pada hari Sabat. Enggak, kami harus kudus. Nggak bisa. Jadi Kami kalau suasananya ibadah, gini nih. Suasananya gini. jualan, orang jualan pun nggak bisa datang ke gereja kami. Nggak bisa lewat-lewat keren. es cendol, nggak ada. Oh, nggak ada. Ini. Hmm. Oh, itu nggak kami tuh. Kami nggak boleh. Kami harus kudus. Hari Sabat itu harus kudus. Nggak keren. Gereja kalian itulah ditinggalkan. Kenapa gereja Advent ditinggalkan? Harusnya kreatif gini. Nih. Itu yang meninggalkan karena dia tidak Ibadah sanggup gereja mengikuti di diskotik atau pub, masa nggak boleh? Ya boleh lah. Nggak boleh dong. Masa di Boleh, diskotik dia tulis, ibadah. pendetanya bilang Nggak. boleh kok. Itu udah ada Nggak izinnya bisa. kok, udah ada izinnya itu ya. Aduh, Pak tulis ya. Nah itu maka Yesus katakan, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Nah itulah itu, kena kepada mereka lah itu. Nah itu. Nggak keren. Tempat ibu nggak keren. Ibadah itu, ibadah itu harus tenang, harus damai, Nah, nggak itulah bisa nggak berkembang bising-bising. gereja kalian. Ya nggak apa-apa berkembang di dunia, tetapi di kerajaan surga kami diterima. Nah, itu sekarang kita kan yang mengejar kerajaan surga, bukan mengejar dunia kita kan. Tujuan kita sekarang kan kerajaan surga. Bagaimana caranya? Ayo kita berbuat kebaktian itu dengan suci, dengan kudus. Nah, itu masa Loh, di ini kan kafe. ini persiapan sebelum nyanyi-nyanyi terus di surga. Jadi biasakan dulu. Kami nggak seperti itu. Kalau di gereja kami tenang ibadahnya. Kayak contoh, besok pagi kami kan ibadah. Jam 8.45 mulai. Dia sudah dibuat mengambil-ngambil bagian. Jadi dia sudah ada acaranya teratur. Nggak bisa bising, diam. Apa Udah. acaranya? Pas ibadah itu ngapain? Begini Pak ya, pertama kami acara namanya sebelum mulai acara kami sudah ditujukan ada 4 berdoa, doa syukur, doa pengakuan, doa apa satu lagi, doa ucapan pujian, ada 4. Jadi 4 orang itu maju ke depan, nanti ganti-gantian. Udah setelah selesai turun. Baru mulailah acara sekolah sahabat namanya. Di situ ada bacaan mission, di situ nanti ada dorongan sekolah sahabat. Itulah yang kita pelajari di rumah. Nanti dibahas lagi di sana. Nanti di sana dibahas lagi pelajaran yang di rumah tadi, sekolah sahabat tadi. Nah, di situ. Nah, habis itu baru memimpinlah nanti diskusi sekolah sahabat di depan. Baru kami siapa yang tidak tahu pelajaran sekolah sahabat di rumah boleh bertanya di sana karena di sana nanti kan sudah ada pakarnya kan gitu. Nah, setelah itu, setelah sudah selesai acara diskusi, baru masuk lagi acara promosi pelayanan perorangan. Diskusi di gereja. Aku baru tahu Yesus pernah diskusi di gereja. Nah, dia kan selalu membaca kitab Taurat dan Injil setiap hari Sabat. Dia kan setiap hari Sabat masuk ke rumah sinagog membaca Taurat dan Injil. Begitu. Ke sinagog kau. Sinagog itu maksudnya rumah ibadah. Jadi kami juga membaca Taurat dan Injil lah di sana dan kami ajarkanlah kepada anak-anak kami gitu. Baru habis rangkaian itu ibadah. Itu rangkaian Iya, Pak. ibadahnya tadi ya Mbak Bu Darni ya. Itu Ya. rangkaian ibadah yang Bu Darni sampaikan ada enggak dasar dalilnya? Ini Ada dasarnya. orang berdoa baca ini berempat ke depan lalu Betul. Ada. Itu Terus- ada enggak terus- rangkaian terus- ibadah seperti itu ada enggak dalilnya gitu? Ada dalilnya di dalam kitab apa? Tunggu ya, aku baca. Ya. Oh, sebentar. Di sana pun ada kor pun ada kor. Terus Injil yang katanya diberitakan Yesus itu Injil yang mana lagi tuh? Injil Karena kerajaan belum- surga. Kan belum ada Injil Matius, Markus, Lukas itu kan belum ada. Injil kerajaan surga lah yang dikabarkan. Yang mana? Iya, kayak mana mau masuk kerajaan surga, itulah yang dikabarkan. Itu iman kami. Jangan kau rombak-rombak Natalia. Ya, itu iman kami. Jangan kau bilang mana. Ini pelajaran kami. Ini pelajaran kami. Inilah yang kami lakukan di sepanjang hidup kami Iya, untuk penyembahan kepada Tuhan kami. mana Itu dia ya. dalilnya di dalam Jangan Bible, kalian Mbak? tanya mana. Iya, Aku katanya naik tadi nanti di Yesus- sini. Iya, Ah. ini nanti untuk menjawab apa tadi Bang Julius mengatakan itu apakah betul-betul ada dalilnya di dalam Bible Nah. atau hanya inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan Kristen. Nah, ini Terus tolong dijelaskan. Coba. Dengar, ulangan baca ya baik-baik. Dengar ya Natalia, kau Kristen dulu kau ya. Ulangan 18 ayat 5. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan. Biar kita tampilkan, biar semua yang nonton ini ada dua. Ulangan 18 ayat 5. Ulangan 18 ayat 5. Ada juga ulangan
Ulangan 18 ayat 7. Heeh. Udah? Oke, Baca? 5 sampai 7. Ya. Oke. Ayat 5 ya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Udah? Jadi kalau sudah ada di sana dikatakan kebaktian, dan kami pun umat modern sekarang kebaktian. Itulah kebaktiannya. Dengan caranya seperti itu, melakukan cara-cara Iya, yang sopan. Caranya itu ada enggak di dalam Bible-nya? Ini kan kebaktian katanya. Kebaktian ya kita buat juga cara kebaktian di sini. itu seperti apa yang Ibu Darni jelaskan tadi, ada enggak dalam Bible-nya? Ini kan sudah dibikin kebaktian, ada di sini di Ulangan 18 ayat 5. Kami pun di sini membuat kebaktian begitu. Dan sekarang di sini para pendeta lah yang mengatur bagaimana cara-caranya beribadah itu supaya tenang dan betul, tercerahkan umat betul, itu. Bang Jo. Ibadahnya Itu dia. Bu Darni ini inisiatif. Tapi nggak ada, tapi di gereja kami nggak ada joget-joget ya, nggak boleh ribut. Handphone pun nggak boleh hidup di gereja kami Advent. Sebut joget-joget, enggak sebut joget-joget. Cuma rangkaian ibadah yang Bu Darni lakukan itu ternyata itu hanya inisiatif pendeta. Bu Darni sendiri kan yang ngomong barusan? Bukan, itu awalnya dari kebaktian, ada ditulis di dalam Alkitab. Dan di dalam ayat 7, dan menyelenggarakan, mengadakan. Dengar ya, taunya kau artinya menyelenggarakan, mengadakan kebaktian demi nama Tuhan Allah, sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Udah? Jangan lagi kau sangkal, udah ada datanya. Sehingga imam-imam ini, 2 Tawarikh 5 ayat 14. Sehingga imam-imam ini tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini pada saat orang bangsa Israel kebaktian bersama dengan Musa, mereka juga mengadakan kebaktian. Nah, sekarang itu ayat untuk bangsa Israel. Dan walaupun itu bangsa Israel, bangsa Kristen. Dan kami juga mengikutinya, dan kami juga mengikuti kebaktian. Itulah penyembahan kami kepada Tuhan kami, itu titik. Jangan kalian larang. Itu iman kami. Ya terserah. Itu kami. Bentar, aku juga mau nanya, sabar dulu. Ya, silakan. Ya, aku udah jawab ya. Mana ada dalilnya kebaktian, kalian bilang ini udah ada. Itulah kami. Begitu. Kalian pun ada rupanya 5 kali sholat di Al-Quran. Mana ayatnya? Ada ayatnya. Mana coba? Sebentar, buat translate-nya. Buat ayat dan translate-nya mana? Jangan kayak gitu-gitu kalian. Mana ayatnya? Kalian bilang. Kami jelas. Itu. Jadi samanya kita. Yang penting kita ajarkanlah kepada umat-umat itu kebaikan, supaya di dalam kebaktian itu menjadi iman orang menjadi kuat. Itu dia. Bu Darni, itu tugas kita. Bu Darni, tadi yang Bu Darni kan menarasikan Yesus itu kan memberitakan Injil. Nah, memang di dalam Markus 1:14 juga memang ada Yesus itu ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang saya tanya tadi sebenarnya Injil yang mana yang dimaksud gitu loh kan? Injil yang seperti apa? Injil yang mana yang dimaksud yang Yesus beritakan itu? Karena kalau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan. Injil yang mana? Kalau dia meneruskan ajarannya Musa itu kan Taurat, bukan Injil gitu loh. Injil yang mana? Mana? Makanya saya tanya yang mana? Injil tentang kerajaan surga dong. Bu Darni itu tadi mengklaim kita nggak ada perintah sholat katanya. Jawab dulu lah itu. Bukan, kan dibilang si Natalia tadi di mana dalilnya? Kalian juga di mana dalilnya perintah sholat 5 waktu? Ya, silakan. Itu. Saya kasih dalilnya Bu Darni. Mana? Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 76. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dirikan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat An-Nisa 103, surat Hud 114, Ar-Rum ayat 17-18, Al-Baqarah. Terus kemudian Al-Baqarah banyak, Al-Baqarah 45, 43. Terus kemudian ada Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan. Jadi ada perintahnya, ada yang mencontohkan. Jelas di Islam itu. Nah, sekarang Bu Darni jawab pertanyaannya Bu Natali.
Anda itu bersahabat, Anda itu pergi gereja, jam berapa, yang mencontohkan siapa? Perintahnya mana? Nah, silakan. Perintahnya hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dan dilakukan para nabi membaca Taurat dan Injil di dalam rumah ibadah. Begitu juga dengan Yesus. Caranya Ya, mengkuduskannya, caranya. Itu caranya mulai dari hari Jumat jam 6.20 itu sudah hari Sabat, udah. Nah, Mana di situ kita tertulisnya sudah mana? berbakti. Tertulisnya mana di Bible? Ya. Ini tadi tentang apanya? Tentang hari Sabat gitu. Ya terserah. Anda kan ibadah ke Yesus nih, mana perintahnya? Iya. Tapi sudah tadi kuduskanlah hari Sabat. Kalau udah dikuduskan ya kita buat. Cara mengkuduskannya apa yang dilakukan? Dia beribadahlah engkau, buatlah Cara kebaktian. beribadahnya seperti apa? Kebaktian membuat beribadah di dalam rumah ibadah. Cara kebaktian seperti apa? Membaca Taurat dan Injil. Itu dia. Cuma gitu doang. Iya. Nah, Yakin gitu doang. Iya, membaca Taurat dan Injil. Begitu. Cara Yesus ibadah bagaimana? Yesus cara ibadahnya setiap hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah membaca Taurat dan Injil. Waktu Yesus masuk rumah ibadah apa yang dia lakukan? Iya. Tahu aku dia berdoa bertelut dan bersujud. Nah, itu dia. Nah, sekarang Kristen ngelakuin yang sama nggak? Kami berdoa bertelut sama. Kami berdoa bertelut. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa tidak? Tunggu. Kenapa tidak sujud? Menyembah berhala juga sujud. Berarti Yesus menyembah berhala waktu sujud? Bukan. Sekarang ini ada menyembah berhala sujud. Enggak, Yesus waktu sujud menyembah berhala atau tidak? Tunggu, Daniel, Sadrak dan Abednego kenapa tidak mau sujud? Tunggu dulu, kenapa dia tidak mau sujud? Yesus waktu sujud. Kenapa Daniel, Sadrak dan Abednego tidak mau sujud kepada berhala Raja Nebukadnezar? Kenapa tidak mau sujud? Karena mereka menyembah berhala. Kami tidak mau menyembah berhala. Saya tanya, itu. Dari dengar ini, waktu Yesus sujud menyembah berhala atau menyembah pasir? Kalau pada saat itu dia memang tahu siapa Yahweh sebenarnya. Jadi sekarang ini kita ini tidak dipaksakan untuk sujud. Gak ada disuruh dipaksakan untuk sujud. Berlutut. Sama Yesus. Yesus berlutut. Yesus berlutut. Kami meniru. Berlutut. Berlutut. Ada berlutut. Ada berlutut. Ada sujud. Kami yang meniru yang berlutut. Sujudnya dibuang. Enggak juga dibuang karena gini, karena kalau sujud itu kan bisa mengarahkan kepada penyembahan berhala kan gitu. Waktu Yesus sujud, dia sujud kepada siapa? Kalau Yesus itu jelas sujud kepada pencipta Yahweh, keilahiannya. Kalau Bu Darni berteluk kepada siapa? Kami bertelut sekarang kepada Yesus yang ada di surga. Berarti Anda sangat beda. Yesus sujud kepada Yahweh, Anda sujud kepada Yesus. Salah, beda. Yesus bukan. Yesus di bumi mengajarkan, memberikan teladan. Darni, mohon maaf ya, artinya Ibu Darni membuat cara ibadah sendiri berbeda dengan caranya Yesus. Titik. Makanya ya tadi terserah. aku tanya Indra tadi kan sebenarnya poinnya dari Injil aja juga udah kelihatan gitu loh. Yesus memberitakan Injil. Ya itu terserah kalian. Gak apa-apa kalian mau menyangkal apapun, gak masalah. Yang jelas itu Injil yang mana gitu loh. Injil kerajaan Allah tentang ini semua, tentang Alkitab inilah Injil itu. Alkitab inilah Injil itu. Di sini terdapat tentang kelahiran dan kedatangan Yesus dan penyalipan Yesus, kabar baik tentang penyalipan, kabar baik tentang kelahirannya, kabar baik tentang kebangkitannya, kabar baik tentang kerajaan surga. Itulah semua isi kitab ini. Itulah yang dikabarkan. Terus Injil yang ada di Bible Ibu sekarang itu berarti berbeda dengan Injil yang Yesus sampaikkan saat dia. Taunya kau apa arti Injil, Natalia? Apa arti Injil? Apa artinya? Aku tanya kau dulu. Yang saya tanya, Yesus. Kau tanya dulu. Kau pernah Kristen? Apa arti Injil? Ku tanya kau dulu. Saya tidak tahu arti Injil. Yang saya tahu. Makanya jangan kenapa kau bertanya sama aku? Kenapa kau tanya sama aku apa arti Injil? Makanya saya bertanya. Kau aja nggak tahu apa arti Injil. Tadi udah aku terangkan. Injil itu Alkitab ini. Ibu Darni ya. Yang saya tanya, Yesus ini memberitakan Injil, Injil Allah. Katanya kan Injil kerajaan Allah. Terus Injil yang ada di dalam Bible Bu Darni sekarang itu adanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Nah, Injil yang mana yang Yesus beritakan itu berbeda dengan Injil yang Bu Darni pegang sekarang. Yang saya tanya, di mana Injil yang Yesus beritakan? Kenapa jadi marah-marah ke saya? Bukan marah-marah, kau selalu mengatakan mana Injil, mana Injil. Sudah Ya saya iya bilang dong. Injil itu yang ada di dalam Alkitab ini. Inilah yang harus Enggak lah. Bu Darni masa disebarkan. nggak tahu? Kalau Apa? Injil yang ada di dalam Alkitab Ya, sekarang, balik, dalam balik. Bible sekarang, itu berbeda dengan Injil yang zamannya Yesus beritakan. Iya, Nggak kan mungkin aku lah bilang Yesus tadi, memberitakan Injil. Injil Lukas, sedangkan Yesus sendiri ngomongnya begini, menurut perkiraan orang, menurut kebanyakan orang, menurut perkataan orang, terus dibilang lagi, telah lahir bagimu Yesus Kristus. Masa Yesus memberitakan Injil seperti itu? Itu ditulis kapan Injilnya? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbeda dengan Injil yang Yesus beritakan saat dia di Galilea. Injil mana? Mana Injilnya? Makanya saya tanya Injil yang mana? Jangan tanya ke saya arti Injil apa. Simpelnya Injil itu sesuatu yang diberitakan Yesus. Nah, yang Yesus beritakan katanya apa? Beritakan Injil. Injilnya mana? Yesus membacakan Injil. Injilnya mana? Natalia, Injil itu adalah kabar baik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di kamar mandi ini, di kamar mandi. Injil Baunya sampai ke sini loh. Baunya sampai ke sini. Lukas, Yohanes itu berbeda. Soalnya Injil yang Yesus Natalia katakan. membuat suara besar itu. Aku biar nggak kalah, main juga aku. Injil yang Yesus katakan. Aduh, aku bisa lebih gemar lagi. Udah, nggak usah gede-gedean suara, nggak usah gede-gedean suara. Nggak usah gede-gedean suara. Masih murah. Nggak usah gede-gedean suara, Bu Darni. Cukup dijawab. Kau duluan, Injil kau yang duluan. mana? Nah itu. Karena- Sekarang Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah. Itulah Injil tentang Sedangkan kelahiran Injil Yesus, Matius, Markus, kematian Lukas, Yesus, Yohanes itu dan bukan Injil kematian Allah. Yesus. Itu bukan Injil Allah. Itu bukan Injil Allah. Injil Markus ini Injil Injil Allah karangan itu Markus. inilah Alkitab. Inilah Oh. Alkitab ini. Oh. Semua tertulis di dalam Alkitab ini. Oh. Ibu bisa lihat di sini Yesus memberitakan Injil Allah. Sedangkan Injil Markus itu hanya Injil karangan Markus. Bisa dilihat, Markus itu Injil karangan Markus. Jadi sudah jelas lah. Ngapain Markus Yesus itu memberitakan Injil. Injil karangan Markus? Sah-sah saja itu Injil. Karena Yang itu Yesus adalah beritakan itu Yesus. Injil Allah. Makanya saya tanya, di mana Injil yang Yesus beritakan? Ini bukan Yesus Injil yang Allah, ini beritakan Injil itu. karangan Markus. Saya tahu jawabannya, Mbak Natalia. Ini Bunda bentar, Natali. bentar. Suara Bu Darni jadi kayak diskusi sama kuntilanak, aku gemanya ngeri. Ya, itu. Memang dia kuntilanak. Kalau jam 1 dia jadi kuntilanak. Budak nih. Bukan. Kuntilanak lagi Misalkan di berak. surat- Ini- misalkan di ini- surat Markus ini Injil karangan Markus. Jangan ngadi-ngadi, sedangkan yang Yesus beritakan itu Injil Allah. Iya, Injil Allah itu termasuklah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena mereka adalah rasul-rasul Isa Al-Masih, rasul-rasul Yesus. Jadi Mana itu lagi- termasuk Injil. Bu Darni, Kabar legitimasinya baik, mana, kabar Bu? baik tentang kelahiran, kematian, dan Bu Darni, kebangkitan Bu Yesus. Darni Lagi nanya banget dong, Bu nih Darni. Kabar baik. Bu Darni, Kematian kabar baik. Bu Bu Darni, coba pakai Lanjut, akal Bang Bu Dewa, Darni lanjut, di Bang situ Dewa. ya. Kocak nih sama Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Bang Iya. Dewa izin bentar Bang Dewa mau nanya Iya, dong ke Bu silakan. Darni. Bu Darni itu mau tanya Injil itu legitimasi dari Yesusnya mana ya? Misalnya gini contohnya Yesus bilang, "Hai umatku, nanti ikutilah si Markus, si Matius, si Yohanes sama si apa tuh." Itu legitimasinya dari Yesus mana ya Bu Darni? Ada nggak? Jangankan itu Bang, dia aja ngeklaimnya ini yang diberitakan Yesus itu katanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan Nah, ngadi-ngadi. itu makanya saya juga Tunggu, nanya legitimasinya mana ya? Oke, lanjut Bang Dewa, Yohanes Bang Dewa. murid Yesus yang paling dikasih ini kan Yohanes. Apa sih Bu Darni? Ngomongnya nggak jelas. Kakaknya, Bu Darni suaranya Darni, kayak cuci dulu Bu, iing. cuci. Oh. Cuci dulu Bu. Ini juga sebetulnya kelebihan umat Kristen ya. Bisa berdebat ketika berak. Bang Dewa, lanjut Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Iya. Jangan lupa Yesusnya bisa datang ke toilet. mana mungkin kita bisa Ya kita bingung ya. Kita bingung ya pernyataan dari Bu Darni itu di luar nalar loh Bu Darni. Ketika Bu Darni mengatakan bahwa Injil Evangelion itu kabar baik, tapi kabar baik kok isinya kematian. Belum ada ya yang namanya catatan sejarah dimanapun juga. Ketika orang mendengar kabar duka, kabar kematian, itu kabar duka, itu bencana. Betul tidak Bu Darni? Yang namanya kematian mana ada kabar baik?
Itu bencana itu namanya. Kalau kematian, apalagi kematian Tuhan. Kalau misalkan Bang Julius mengabarkan kepada Dewa, Mas Dewa, saya mau nikah lagi, kabar baik. Bang Bamtri mengatakan kepada Dewa, Mas Dewa, saya dapat gaji tunjangan, ditambah tunjangan, itu kabar baik. Ini coba, begitu datang-datang, kabar baiknya apa? Pembunuhan Tuhan. Di mana kabar baiknya? Tuhan dibunuh, Tuhan mati. Nggak ada itu Bu Darni kayak gitu. Dan kalau Bu Darni pengen tahu, Injil yang dimaksud oleh Yesus itu ada di Wahyu 10 nomor 10. Itu Injilnya. Buka Mbak Natalia. Wahyu 10 nomor 10. Bunda Hadijah. Tolong dibuka. Tolong dibacakan. Wahyu 10 nomor 10. Saya tahu itu di mana Injilnya. Nah, di situ. Wahyu 10 nomor 10. Injilnya ada di situ. Bacakan, Bunda. Bacakan, Bun. Bunda Natali, di mute itu. Nah. Aku cabut dulu. Wahyu 10:10 ya. Bu Darni jangan gentayangan dulu Bu Darni sebentar. Aku bacain dulu. Ini ya. Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Nah, itu. Di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu. Tetapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Oh my God, gak bahaya tah ini, gak bahaya tah. Nah, itulah Injil yang asli Yesus. Ya, ternyata. Ternyata Injilnya Yesus yang sebenarnya yang diberitakan oleh Yesus sudah dimakan sama Yohanes. Ini ada di mana? Ada di perut Yohanes. Itu Injil yang diberitakan oleh Yesus. Oh, ternyata terjawab nih. Iya. Pertanyaanku yang berat ternyata sudah dijawab. Alhamdulillah, ada yang bisa bantu Bu Darni jawab pertanyaan Mbak Natalia. Dengar, Wahyu 10 ayat 10. Kitab itu manis kedengarannya, oleh karena menubuatkan kemenangan gereja, tetapi juga pahit karena memberitakan penderitaannya. You understand? Ayatnya itu, itulah artinya. Apa sih? Apa ini? Itulah apa sih Bu Darni? artinya Wahyu 10 ayat 10. Kitab apa itu ini? manis kedengarannya, oleh Dimakan. Suaranya Kedengarannya kayak gimana tadi sih? aja. gereja. Bu Darni suaranya tolong kayak tadi aja, jangan Coba sekarang. aku bacain ya Bu Darni ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan aku memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Satu. Nah, itu ya. Ternyata ketika Yesus memberitakan yang namanya Injil ke suatu tempat, ke bangsa manapun juga, Injilnya ternyata sudah dimakan sama Yohanes. Di mamam Yohanes ternyata ya. Ya, Tahu nggak, sudah Dewa? nggak ada. Dewa. Apa? Oh Dewa. Tadi kan udah aku bilang, arti Wahyu 10 ayat 10 itu adalah kitab itu manis kedengarannya, oleh karena menubuatkan kemenangan gereja. Bukan, nggak ada. Tetapi Kayak gitu. juga Nggak pahit ada. karena memberitahukan penderitaannya. Nggak ada, Bu Itulah Darni. maksud dari Wahyu 10 ayat 10. Oh, jangan ditambah-tambah, Bu Darni. Nggak boleh. Ini di Wahyu 11 ayat 1 sampai 13. Kitab itu manis kedengarannya, oleh karena menubuatkan kemenangan gereja, tetapi Nggak juga ada. pahit karena memberitahukan penderitaannya. Coba aku tanya Bang Dewa. Coba aku tanya Bang Dewa ya. Bang Dewa, itu kita